Bismillah. Sifatul iradati, sifat iradah Allah ghairu sifatil ilmi, berbeda akan sifat ilmu atau bukan sifat ilmu. Artinya dua sifat yang berbeda, iradah Allah dengan ilmu Allah. Masih membicarakan terkait bait Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Wa qudratun, dan sifat qudrah, iradatun dan irada, wa ghayarat dan berbeda atau menyalahi oleh sifat iradah ini amran akan perintah Allah, wa ilman dan akan sifat ilmu Allah. Ini kita bahas di sini. Qudrah dan irada ta'alluqnya dengan seluruh perkara mungkin akli. Qudrah dan irada ta'alluqnya dengan apa? Seluruh perkara mungkin akli saja, tidak terkait dengan wajib akli dan tidak terkait dengan mustahil akli. Wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati bisairi bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Adapun ilmu Allah ta'alluqnya atau terkaitnya dengan tiga perkara daripada wajib akli, mustahil akli dan jaiz akli. Akan dibahas di sini. Wa ghayarat ilman, wa ghayarat amran. Amran kemarin sudah kita bahas. Nah, demikian pula sifat iradah ini berbeda dengan sifat ilmu Allah, berbeda dengan perintah Allah, dan juga berbeda dengan ilmu Allah, yaitu bahwa ilmu Allah ta'alluqnya bil wajibat wal mustahilat wal mumkinat. Adapun qudrah dan irada ta'alluqnya hanya dengan al mumkinat al-aqliyah. Wa ghayaratil iradatu, dan menyalahi oleh sifat iradah aydan pula ilman akan ilmu Allah, sifat ilmunya azaliyan, yang azali itu sifat ilmu lillahi, bagi Allah. Fahiya, maka dia iradah, laisatil ilma nafsahu, bukan ilmu Allah dengan makna yang sama, bukan ilmu Allah. Jadi sifat iradah itu bukan ilmu Allah. Lianna al-ilma, karena sifat ilmu Allah muta'alliqun, itu terkait oleh al-ilm bil wajibi, dengan perkara wajib, wal jaizi, dan perkara yang jaiz atau perkara mungkin akli, wal mustahili, dan perkara mustahil akli. Nah, jadi Allah dengan ilmunya mengetahui hakikat zatnya sendiri. Zat Allah kan perkara wajib akli, wajibul wujud, tidak boleh tidak ada. Jadi Allah dengan ilmunya mengetahui hakikat zatnya sendiri, mengetahui hakikat sifat-sifatnya. Juga dengan ilmunya Allah mengetahui segala perkara-perkara mustahil akli. Juga dengan ilmunya Allah mengetahui seluruh perkara jaiz akli tanpa terkecuali. Alam ini dengan segala isinya adalah apa? Jaiz akli,
tidak ada suatu apapun daripada alam ini yang tersembunyi bagi Allah. Nah, inilah pengertian bahwa ilmu Allah ta'alluqnya dengan al-wajibat dan al-jaizat dan al-mustahilat. Lanjut. Wa ammal iradatu, dan adapun sifat iradah, fala tata'allaqu, maka tidak terkait oleh sifat iradah illa bima ta'allaqat bihil qudratu, kecuali dengan sesuatu ta'allaqat yang terkait dengannya, bihi dengan sesuatu, al qudratu oleh sifat qudrah. Nah, jadi iradah itu sama dengan qudrah Allah dari segi ta'alluqnya, wa huwal mumkinu, dan dia adalah perkara mungkin, perkara mungkin akli atau jaiz akli. Sifat iradah Allah dari segi ta'alluqnya sama dengan sifat iradah Allah, sama dengan sifat qudrah Allah. Nah, dapat dipaham tidak ini? Kalau nggak dari awal kagak nyambung ini. Dalam al-Kharidatul Bahiyah tadi apa? Qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Paham gak ini? Wah, kagak nyambung. Nyambung tadi juga. Lihat aja YouTube-nya dari awal. Terus wa innama awradan nazimu, dan sesungguhnya hanyalah awrada mendatangkan an-nazimu oleh penazam, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, hadhil mas'alata, akan ini masalah, huna di sini dalam bait ini, raddan sebagai bantahan, alal mu'tazilati, atas kelompok Mu'tazilah, al-qailina, yang berkata mereka Mu'tazilah, bi anna iradatullahi ta'ala, dengan bahwa iradah Allah li fi'lihi, bagi perbuatannya Allah, laysat iradatan haqiqiyatan, bukan iradah hakiki, kata Mu'tazilah. Innama, sesungguhnya adalah, hiya, dia iradah, ilmuhu, itu ilmu Allah, bima yaf'aluhu, dengan apa yang diperbuatnya oleh Allah akan itu perkara. Jadi kata Mu'tazilah, iradah Allah itu sama dengan ilmu Allah. Mengapa berpendapat begitu? Karena Mu'tazilah memandang keburukan bukan ciptaan manusia. Keburukan bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia. Dan keburukan tersebut, kata Mu'tazilah, tidak dikehendaki keberadaannya oleh Allah. Nauzubillah. Jadi kata mereka, kata Mu'tazilah, ada terjadi pada alam ini sesuatu yang tidak dikehendaki kejadiannya oleh Allah. Dalam hal ini keburukan, kemaksiatan, kekufuran. Ini pendapat menyesatkan ini. Sebab kalau begitu maka berarti Allah dikalahkan. Nah, buktinya keburukan, kemaksiatan ada tidak? Ada. Kalau dikatakan Allah tidak menghendakinya, maka berarti Allah dikalahkan oleh manusia. Menurut pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia menciptakan keburukan itu, atau katakan setan. Kata mereka begitu. Atau katakan dari manusia. Nauzubillah. Nah, Mu'tazilah kemudian berkesimpulan bahwa iradah Allah, kehendak Allah sama dengan ilmu Allah. Kata mereka apa? Apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang diketahui oleh Allah. Sehingga keburukan-keburukan tidak dikehendaki oleh Allah juga tidak diketahui oleh Allah akan keberadaannya. Nauzubillah. Keyakinan kufur. Paham tidak ini?
Nah, di samping bahwa Mu'tazilah mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka mengingkari apa? Sifat-sifat Allah. Jadi kata mereka, Allah mengetahui bukan dengan sifat. Allah nggak punya sifat. Allah mengetahui dengan zatnya. Allah berkehendak, iya berkehendak. Tetapi hanya kepada kebaikan saja. Dan kehendaknya Allah, kata Mu'tazilah, adalah bukan sifat, tapi kehendaknya dengan zatnya. Allah nggak punya sifat yang namanya iradah. Allah betul maha kuasa, tetapi kuasanya Allah bukan sebagai sifat baginya, tapi Allah kuasa dengan zatnya. Istilah mereka begitu ya. Jadi mereka menafikan sifat-sifat dari Allah. Allah nggak punya sifat, kata mereka. Nah, ini keyakinan kufur. Menafikan sifat-sifat Allah, keyakinan kufur, sama juga dengan menentang Al-Quran atau menolak Al-Quran yang jelas-jelas disebutkan di dalamnya tentang sifat-sifat Allah. Dan Imam An-Nasafi juga para ulama lainnya dari ulama Ahlus Sunnah mengatakan waraddun nususi kufrun, dan menolak nas-nas syara' seperti Al-Quran atau hadis-hadis yang nyata-nyata sahih adalah kekufuran. Nah, jadi Mu'tazilah dari segi ini, dari bab ini saja kesesatan Mu'tazilah banyak. Dari bab ini saja pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah sudah merupakan kekufuran. Belum lagi bab-bab yang lain yang juga sampai kepada kekufuran. Di antaranya yang sudah kita bahas, keyakinan mereka bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, kata mereka. Nauzubillah, itu juga termasuk kufur. Nah, Ahlus Sunnah, kembali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa iradah Allah berbeda dengan ilmu Allah. Dapat dipaham tidak? Saya ulang lagi. Jadi iradah Allah terkaitnya dengan apa? Perkara mungkin akli. Apa itu perkara mungkin akli? Yaitu apa? Ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu. Yaitu perkara yang dapat diterima oleh akal adanya dan tidak adanya. Ini namanya apa? Mungkin akli, atau istilah lainnya namanya jaiz akli, sama. Nah, jadi ta'alluqnya sifat iradah Allah sama dengan kudrah Allah hanya kepada apa? Jaiz akli atau mungkin akli saja. Tidak terkait dengan wajib akli, tidak terkait dengan mustahil akli. Perkara mustahil akli itu barang yang tidak boleh diterima keberadaannya, karena itu tidak boleh diada-adakan. Nah, sifat kudrah dan iradah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli ini. Karena itu tidak boleh dikatakan kuasakah Allah untuk menciptakan Allah yang lain. Itu pertanyaan kufur. Tidak boleh dijawab iya, tidak boleh dijawab tidak. Kalau dijawab iya berarti menetapkan perkara mustahil akli. Adanya sekutu bagi Allah itu mustahil. Kalau dijawab tidak, maka berarti menetapkan kelemahan bagi Allah. Jadi dengan jawaban iya dan tidak, itu jawaban yang salah, menjatuhkan dalam kekufuran. Tetapi jawabannya apa? Sifat kudrah Allah tidak terkait dengan mustahil akli. Pertanyaan itu adalah pertanyaan terkait dengan perkara mustahil akli. Adanya sekutu bagi Allah itu sesuatu yang mustahil secara akal, tidak boleh diadakan. Nah, gitu. Juga tidak terkait dengan wajib akli, kudrah dan iradah ini. Mengapa? Karena wajib itu adanya azali, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Perkara wajib akli itu adanya bukan dari tidak ada. Nah, sementara kudrah dan iradah itu memberikan asar, memberikan pengaruh untuk mengadakan al-ijad atau al-i'dam, mengadakan atau meniadakan. Nah, sementara perkara wajib akli itu adalah perkara yang tanpa permulaan. Maka tidak boleh dikatakan perkara wajib akli itu
qabilun lil wujud. Tidak boleh dikatakan menerima keberadaan. Sebab kalau menerima keberadaan berarti apa? Bisa tidak ada. Padahal perkara wajib akli itu perkara yang adanya tanpa permulaan. Nah, sementara kudrah dan iradah ini dia hanya terkait dengan perkara untuk mengadakan dan atau untuk meniadakan. Karena itulah perkara wajib kudrah dan iradah ini tidak terkait dengan wajib akli. Dapat dipaham tidak ini? Nah, kejelimet enggak? Nah, sifat ilmu Allah, sekarang sifat ilmu. Sifat ilmu Allah berbeda dengan iradah. Sifat ilmu Allah bahwa Allah memiliki sifat ilmu yang sifat tersebut azaliyatun, abadiyatun, yang dengan ilmunya tersebut Allah mengetahui segala perkara. Nah, segala perkara di sini apapun adalah seluruh perkara daripada perkara wajib akli, perkara mustahil akli, dan perkara jaiz akli. Nah, dapat dipaham tidak ini? Nah, makanya berbeda dengan sifat iradah. Nah, karena itu tadi dengan ilmunya Allah mengetahui hakikat zatnya sendiri, mengetahui sifat-sifatnya, hakikat sifat-sifatnya. Dengan ilmunya Allah mengetahui perkara-perkara yang mustahil. Dengan ilmunya Allah mengetahui perkara-perkara yang jaiz. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dapat dipahami ini? Dalam Al-Quran kita menemukan firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai' di sini yang dimaksud al-mumkinat al-aqliyah. Ingat-ingat ini. Tapi kalau menyangkut ilmu Allah, misalkan firman Allah, wa huwa bi kulli syai'in alim. Bi kulli syai', alim, maha mengetahui dia Allah. Kullu syai' di sini apa? Tiga perkara daripada al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaiz. Nah, dapat dipaham tak? Lanjut. Nah, jadi Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam bait syairnya ini beliau hendak menetapkan adanya sifat iradah dan sifat ilmu bagi Allah, dan bahwa keduanya memiliki ta'alluq yang berbeda. Itu bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah. Wa hadza, dan ini yang dimaksud bahwa ilmu Allah adalah iradah Allah. Ma qala bihil Ka'biyyu, apa yang telah berkata bihi dengannya, ma al-Ka'biyyu, oleh al-Ka'bi, wa Mu'tazilatu Baghdad, dan orang-orang Mu'tazilah Baghdad. Itu pendapat sesat, mengatakan bahwa iradah Allah sama dengan ilmu Allah. Idh qalu, karena berkata mereka Mu'tazilah Baghdad, iradatuhu ta'ala, iradahnya Allah ta'ala, li fi'li ghairihi, bagi perbuatan lainnya selain Allah, huwa amruhu bihi, dia adalah perintah Allah bihi, dengannya itu perkara. Tuh, jadi kata Mu'tazilah, iradah Allah itu adalah perintah Allah. Ini pendapat salah ya. Kehendak Allah dengan perintah Allah itu dua perkara yang berbeda. Sementara Mu'tazilah mengatakan sama. Iradatuhu amruhu. Iradah Allah adalah perintah Allah. Nauzubillah. Karena nanti konsekuensinya parah nanti. Itu tadi. Mengapa Mu'tazilah berpendapat demikian? Karena tujuan mereka hendak mengatakan bahwa keburukan bukan ciptaan Allah. Karena Allah enggak menyuruh kepada keburukan, maka berarti keberadaannya bukan dengan kehendaknya.
Amr, amr itu kan artinya perintah. Iradah artinya apa? Kehendak. Jadi kejadian keburukan kata Mu'tazilah tidak dengan perintah Allah dan tidak dikehendaki olehnya, karena amr dan iradah dua perkara yang berbeda. Paham tidak ini? Nah, menurut Ahlus Sunnah lain. Menurut Ahlus Sunnah bahwa keburukan kejadiannya dengan kehendak Allah, keburukan, kekufuran, kemaksiatan sebagaimana kebaikan, kesalehan dengan kehendak Allah. Nah, bedanya kalau kebaikan dengan perintah Allah, kalau keburukan tidak dengan perintahnya. Nah, makanya beda antara iradah dengan amr menurut Ahlus Sunnah. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Dapat dipaham tidak ini? Al-Quran banyak menjelaskan. Kemarin sudah kita kutip beberapa di antaranya menetapkan bahwa keburukan ciptaan Allah. Di antaranya firman Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakan olehmu wahai Muhammad, a'udzu, berlindung aku, birabbil falaq, dengan Tuhan pencipta subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah Dia ciptakan. Nah, jadi keburukan ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Sebagaimana kebaikan ciptaan Allah, karena keburukan dan kebaikan sama-sama perkara mungkin akli, mustawiyani fil imkan, sama-sama mungkin akli, sederajat. Ini mungkin akli, ini mungkin akli. Nah, maka kejadiannya dengan iradah Allah. Bedanya kebaikan dengan perintah Allah, kalau keburukan tidak dengan perintah Allah. Nah, Mu'tazilah lain. Kata Mu'tazilah, iradah Allah sama dengan amr Allah. Paham tidak nih? Karena keyakinan mereka itu tadi, bahwa keburukan bukan ciptaan Allah tapi ciptaan manusia sendiri. Dan itu keyakinan kufur, keyakinan syirik. Terus, idh qalu, karena berkata mereka Mu'tazilah, iradatuhu ta'ala, kehendak Allah ta'ala, li fi'li ghairihi, bagi perbuatan lainnya, huwa amruhu bihi, dia adalah perintah Allah, bihi dengan itu perkara, wa iradatuhu li fi'lihi, dan kehendak Allah bagi perbuatan tersebut, azza wa jalla, huwa ilmuhu bi fi'lihi, ilmunya Allah bi fi'lihi, dengan perbuatan, dengan kejadian itu perkara. Jadi kata mereka, iradah sama dengan amr, juga sama dengan ilmunya Allah. Iradah Allah, amrnya dan ilmunya itu sama, ta'alluqnya kata mereka. Nauzubillah. Jadi kata mereka, kalau istilah kita Ahlus Sunnah, ta'alluqnya gitu. Kata mereka itu dengan definisi yang sama. Nah, maka ditegaskan dalam bait ini oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman. Berbeda antara iradah Allah dengan amr Allah dan dengan ilmunya Allah. Terus, wa huwa, dan dia perkara, al-fi'l atau perkara, yakni bidzalika, bermaksud dengan demikian itu, ala za'mi, di atas pendapat Mu'tazilah atau Al-Ka'bi, Mu'tazilah Baghdad, annal ilaha, bahwa Tuhan yaitu Allah, alimun bihusuli hadisatin, mengetahui dia Allah dengan kejadian perkara-perkara baharu muayyanatin, yang tertentu, fi awqatin makhsusatin, dalam waktu-waktu yang khusus tertentu, wa anna dzalika yughni an kaunihi muridan, dan namun demikian itu mencukupkan dari adanya Allah berkehendak. Ma'adzallah min hadzal dhalalil mubin. Nauzubillah dari kesesatan ini. Maksudnya begini. Kata Mu'tazilah, Allah tidak menghendaki keburukan. Allah tidak menghendaki keburukan, kata Mu'tazilah. Padahal keburukan kan ada. Tapi begitu kata mereka,
Allah mengetahui keburukan-keburukan yang diperbuat oleh hamba itu. Padahal mereka mengatakan iradah Allah dan ilmu Allah itu sama. Tapi anehnya mereka mengatakan keburukan tersebut tidak dikehendaki oleh Allah, tetapi Allah mengetahuinya. Kan ngaco ini namanya. Paham gak ini? Jadi keburukan yang terjadi adalah kata Mu'tazilah ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Tapi begitu Allah mengetahui keburukan itu. Kan aneh. Aneh tidak? Padahal mereka mengatakan iradah Allah dengan ilmu Allah itu sesuatu yang sama. Kata mereka begitu. Seharusnya di atas keyakinan rusak mereka itu seharusnya Allah tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia daripada keburukan-keburukan itu. Anehnya mereka mengatakan Allah mengetahui. Paham gak itu? Na'udzubillah. Wa qad bayyana, dan telah menjelaskan oleh kami zalika, akan demikian itu perkara perbedaan antara iradah Allah dengan amr dan dengan ilmu Allah. Fi mabahasid dalil al-aqli, di dalam pembahasan dalil al-aqli ala sifatil iradati, di atas sifat iradah lillahi azza wa jalla. Dapat dipaham gak itu Mang Ujang? Supaya enggak rancu nih, saya ulang lagi. Pendapat kita Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan, para ulama kita menetapkan bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini dengan kehendak Allah, mutlak apapun. Ini pokoknya di sini. Apapun yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, apapun semuanya dengan kehendak Allah. Tidak ada peristiwa sekecil apapun yang terjadi di luar kehendak Allah. Tidak ada. Siapa orang berkeyakinan ada satu peristiwa walaupun remeh, kecil, lalu diyakini bahwa peristiwa ini terjadi bukan dengan kehendak Allah, ini orang dihukumi kafir. Ini orang dihukumi kafir. Na'udzubillah. Nah, wajib kita berkeyakinan bahwa segala apapun terjadi dengan kehendak Allah, termasuk dalam hal ini adalah kebaikan dan keburukan, keimanan dan kekufuran, termasuk itu semua dengan kehendak Allah. Kebaikan dan keburukan dengan kehendak Allah, kejadiannya pada alam ini dengan kehendak Allah. Nah, bedanya kebaikan dengan kehendak Allah dan dengan perintahnya, tetapi keburukan dengan kehendak Allah tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa terkait perbedaan antara iradah dan amr ada 4 perkara. Ada 4 perkara. 1, perkara yang diperintah oleh Allah dan dikehendaki olehnya. Diperintah oleh Allah dan dikehendaki olehnya. Contohnya seperti apa? Imannya orang mukmin. Orang mukmin jadi mukmin dikehendaki oleh Allah dan Allah memerintah kepada keimanan tersebut. 1. 2, diperintah oleh Allah tetapi Allah tidak menghendaki kepadanya, tidak menghendaki kejadiannya. Ada nggak perkara begitu? Ada. Allah memerintah tapi Allah tidak menghendaki kejadiannya. Seperti misalkan
Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih Nabi Ismail, tapi tidak menghendaki kejadiannya oleh Allah. 2. 3. Dikehendaki oleh Allah, tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Kejadian dikehendaki, tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Seperti apa? Seperti maksiatnya orang-orang maksiat. Kejadiannya apa? Dengan kehendak Allah, tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Yang keempat, perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak diperintah kepadanya. Seperti apa? Kufurnya para nabi, kufurnya malaikat. Allah tidak menghendaki itu dan Allah juga tidak memerintah kepada kekufuran. Paham tidak? Harus diulang-ulang itu bagian itu. Harus diulang-ulang itu. Saya pun dulu ngajinya diulang-ulang. Bagian ini diulang. Nah, kembali lagi. Jadi kesimpulannya bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini dengan kehendak Allah, tetapi tidak semuanya dengan perintah Allah. Nah, dapat dipahami nih? Tidak semuanya dengan perintah Allah. Nah, kesimpulannya begitu.